Ini dia Hyundai Creta Prime 2022, mobil yang mungkin kalah populer dibandingkan rivalnya, tapi sebenarnya dia punya beberapa hal menarik yang layak kita bahas. Dari komentar ini kami sadar kalau mobil bagus tuh nggak harus selalu datang dari brand Jepang. Hyundai Creta punya fitur yang bahkan HR-V nggak punya, dan saat ini value for money itu lebih bagus. Pada video ini kami akan review singkat Hyundai Creta Prime dan bandingkan secara objektif dengan HR-V untuk melihat apa yang kita dapatkan ketika kita membeli ini. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Tampilan depan mobil ini memang sudah memiliki tampilan yang unik dan berani karena tampilannya unik hanya untuk si Creta ini. Dia lihat grillnya yang dengan khas, dan kalau kalian perhatikan ini warnanya bukan chrome melainkan dark chrome ya. Jadi chrome yang agak gelap untuk memberikan kesan yang lebih agresif. Ada juga permainan warna list silver di sini, dan untuk memperkuat kesan sporty ada list merah di bawah sini. Termasuk logonya Hyundai-nya juga dark chrome yang membuat memang tampilan mobil ini terasa lebih premium dibandingkan mobil-mobil lainnya yang biasa menggunakan warna chrome biasa. Oh iya, kalau untuk penerangannya sendiri dia sudah menggunakan lampu LED dan ada di RL-nya juga di sebelah sini ya. Headlamp utamanya yang besar itu di bagian bawah karena dia sudah model split headlamp. Dan secara keseluruhan model yang ciri khas ini di mana DRL-nya seperti sama dengan grill itu disebut parametric jewel grill oleh Hyundai. Nah, kalau bohlamnya ini dia adanya di sen yang mungkin diambil keputusannya karena mempertimbangkan faktor biaya produksi. Dari samping mobil ini juga nggak kalah menarik. Walaupun kita pertama lihat velgnya dulu ya, dia masih menggunakan single tone, tapi pengeremannya udah maksimal berkat pengereman cakram depan dan belakang, serta sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist-nya juga sudah ada. Spionnya sudah elektrik, dan di bawahnya karena ini tipe yang prime sudah dapat list body berwarna silver untuk memberikan kesan sporty yang lebih dinamis lagi di bagian samping sini. Dan kalau kalian mau masuk, ini kalian udah nggak usah pencet kunci lagi karena sudah ada smart entry yang bisa membuka pintu secara otomatis. Selain itu yang menjadi garis ikonik dari samping ini adalah list silver yang ditembuskan ke belakang yang memang menjadi ciri khas siluet dari si Creta ini. Ditambah karena dia SUV, dia harus memperkuat tegas kesan SUV-nya dengan roof rail-nya. Tapi perlu kalian ingat, kalau roof rail ini tidak bisa kalian pakai, melainkan hanya kosmetika aja yang memberikan kesan tangguh dan petualang dari mobil ini. Karena sudah ada tulisan do not apply load yang artinya kalian nggak bisa pasangin roof rack atau roof rail di area sini. Dari belakang mobil ini juga lagi-lagi ikonik dan tampilannya memang menarik untuk dilihat. Tapi walaupun menariknya itu tergantung dari sudut pandang orang melihat ya. Kalau kami melihat sebenarnya dari belakang lekukan-lekukan mobil ini sporty aja. Permainan warnanya juga dinamis, lagi-lagi ada silver, ada hitam doff, dan ada list merahnya juga yang memberikan kesan sporty. Ada spoilernya dengan terstop lamp yang nggak cuma estetika tapi juga keamanan. Defogger untuk menambah visibilitas belakang. Stop lampnya sudah menggunakan LED walaupun lampu mundurnya belum. Dan ini yang membuat kami cukup bingung. Stop lampnya bentuknya cukup unik. Dia dengan garis, titik, dan gede lagi tuh agak-agak aneh dilihat untuk kami. Mungkin nggak jelek, tapi kayak ya aneh aja, ya unik yang menjadikan ciri khas desain si Creta ini. Ketika lihat dari belakang pasti udah kenal kalau ini adalah Hyundai Creta karena dari stop lampnya, mobil apalagi yang punya stop lamp bentuknya seunik ini. Itu dari tergantung sudut pandang melihat ya. Ada yang melihatnya keren, ada yang melihatnya mungkin bahasanya lebih tepatnya agak sedikit aneh. Walaupun menurut kami secara keseluruhan tampilannya memang tidak buruk, melainkan masih sedap dipandang juga. Oke, sekarang kita akan membandingkan Creta ini dengan HR-V dengan sistem poin. Jadi setiap fitur yang dimiliki Creta ini dan HR-V tidak punya, dia akan mendapatkan 1 poin. Kalau misalnya sama-sama punya fiturnya, masing-masing mobil akan mendapatkan 1 poin. Jika kita bandingkan eksteriornya side by side dengan Honda HR-V, seperti kita bisa melihat kalau HR-V ini unggul dengan jumlah poin 17 dibandingkan Creta hanya mendapatkan 14 poin. HR-V mendapatkan poin lebih tinggi karena dia memiliki beberapa fitur yang lebih unggul dibandingkan si Creta. Sebut saja jumlah sensor parkir yang lebih banyak dan fog lamp yang bisa membantu menerangi ketika Anda sedang perjalanan. Nah, kalau kita melihat, memang Creta ini unggul dari segi estetika karena memang beberapa fitur yang ditempelkan di bagian eksterior ini, dia hanya menunjang estetika tapi bukan fungsinya seperti si roof rail-nya. Ya, walaupun roof rail ya Honda HR-V nggak punya, tapi di Creta punya walaupun nggak bisa dipakai. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan dari eksterior ini Honda HR-V lebih menekankan fitur-fitur yang lebih ke arah fungsi, di mana Hyundai Creta lebih menekankan di mana estetika mobil ini bisa terlihat lebih menarik. Nah, itu dari segi eksterior. Gimana kalau interiornya? Apakah HR-V bisa mempertahankan kemenangannya? Kita lihat. Nah, di dalam ini Hyundai Creta didominasi oleh warna hitam. Jadi tampilan memang sporty dan agresif juga.
Nah, ini bagian door trimnya sini dia memiliki permainan tekstur ya. Untuk armrestnya sendiri dia udah ada bahan soft touch, dan di armrest ini juga ada soft touchnya, dan dia speakernya sudah dari Bose, jadi sudah premium. Joknya pun sudah lapis full kulit dengan ventilated seat yang cocok banget di negara tropis kayak Indonesia. Setirnya sudah lapis kulit, bentuknya unik dan tetap enak digenggam. Ada juga pengaturan audio steering wheel sebelah kiri dan cruise control dan MID di sebelah kanan, dan tidak lupa ada pedal shiftnya juga. Hyundai Creta ditawarkan dengan dua varian atau dua warna interior. Pertama yang warna full hitam seperti ini, dan yang kedua warna coklat untuk ala-ala lebih terlihat klasik. Kita lihat fitur canggih lainnya, yaitu tombol start stop engine bikin mobilnya kelihatan berasa modern dan nyalain atau matiin mobilnya lebih praktis. Ditambah kalau kita lihat di bawah sini, ini ada satu tombol yang seharusnya nggak ada. Itu tombol power back door, dan kalau kita tes, ini beneran bisa kebuka ya. Jadi ini bukan tambahan atau orisinal dari Creta, melainkan fitur upgradean dari pemilik sebelumnya, yang memang bikin mobilnya berasa lebih mewah sih ya. Yang menarik juga adalah speedometernya yang udah full digital, ditambah desain klasternya ini kalian bisa pilih beberapa tema yang bisa menyesuaikan selera kalian, dan ini keren banget ya, nggak ada di kompetitornya. Walaupun dashboardnya masih hard plastik semua, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan defogger bagian depan sini untuk visibilitas ke depan itu lebih enak ketika berkendara di malam hari. Central clusternya juga nggak kalah menarik karena di sini head unitnya sudah touchscreen dengan fitur yang super komplit. Ada mode valet, ada juga mode senyap, dan ini ada fitur Blue Link yang bisa menghubungkan kalian ke call center Hyundai 24 jam yang ada tombol di atas ini juga. Lalu ke bagian bawah lagi, AC-nya sudah digital dengan pengaturannya yang masih tombol begini jadi lebih enak. Bagian bawah sini ada dua USB charging untuk ngecas, dan ada colokan 12 volt yang bisa kalian pakai untuk ngecharge gadget kalian. Kalau di tuas transmisi sini, di sampingnya ada tombol ventilated seat yang bisa mengademkan badan kalian selama perjalanan. Di belakangnya lagi ada dua cup holder, dan ini tempat kompartemen kecil serta pengereman otomatis dan pilihan mode berkendara. Sejauh yang kita bahas, interior Creta ini memang punya daya tarik yang gak main-main karena kombinasi desain dan kelengkapan fiturnya membuat mobil ini terasa komplit dan modern. Baris kedua langsung terasa kalau kabinnya memang lega. Legroom dan headroomnya ini sangat memadai untuk orang dewasa, dan kalaupun bertiga masih enak karena sudah ada headrestnya. Kalau cuma berdua lebih enak lagi karena bisa ditarik sini dan dijadikan armrest serta cup holder di bagian tengah sini. Di belakang sini juga setidaknya kita nggak berasa minim fitur karena sudah ada air purifier di sini, sudah ada AC di sini untuk kalian supaya nggak kepanasan, dan kalau buat ngecas sudah ada satu USB charging slot di sini, ada dua kantung penyimpanan di masing-masing kursi, ada cup holder di sini, ada tempat lagi di sini, dan juga ada panoramik yang luas sehingga kita juga kebagian rasa premiumnya yang dari depan sampai ke belakang. Walaupun hanya satu minusnya di sini, masih ada sedikit tunnel di sini yang membuat legroom yang duduk di tengah sini akan sedikit terbatas ruang gerak. Kalau kita bandingkan dari segi fitur hiburan, sepertinya Hyundai Creta unggul 18 poin dibandingkan Honda HR-V yang cuma dapat 12 poin. Itu disebabkan karena memang Hyundai Creta memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki di Honda HR-V tentunya, seperti speaker premium, head unit touchscreen yang lebih intuitif dan fiturnya lebih banyak di dalam, panoramik yang sudah elektrik, serta dia sudah punya sunroof kalau dibandingkan HR-V yang tidak punya sunroof dan masih bongkar pasang, serta ada air purifier. Oke, kalau dari fitur hiburan Hyundai Creta lebih unggul dibandingkan Honda HR-V, tapi bagaimana dengan keselamatan yang nggak kalah pentingnya? Kalau dalam fitur keselamatan, lagi-lagi Hyundai lebih unggul dibandingkan Honda HR-V dengan perolehan 7 poin dibandingkan Honda HR-V yang cuma dapat 5 poin. Ini disebabkan karena Hyundai Creta memiliki jumlah airbag yang lebih banyak, yaitu 6 dibandingkan Honda HR-V SE yang cuma punya 4. Ditambah Hyundai Creta memiliki sistem Blue Link yang bisa menghubungkan kalian ke call center Hyundai ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana itu absen di Honda HR-V. Walaupun fitur-fitur lainnya dia memiliki sama seperti mungkin ABS, ISOFIX, dan bahkan sensing-sensingannya pun kurang lebih mirip, tapi Hyundai Creta lebih unggul dibandingkan Honda HR-V. Hyundai Creta dibekali mesin berkode G45FL 1500cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 115 PS pada putaran 6.300 rpm dan 144 Nm pada putaran 4.300 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi yang disebut IVT, dan buat teman-teman yang belum tahu dengan IVT itu mirip CVT tapi diberikan teknologi lagi sama Hyundai yang membuat perpindahan dan transmisi itu terasa lebih natural tanpa selip yang biasa dirasakan di transmisi CVT.
Kalau kita bandingkan samping-sampingan dengan Honda HR-V, memang tenaga dan torsi kereta ini kalah dibandingkan Honda HR-V. Untuk itu, HR-V mendapatkan 2 poin. Tapi kalau kita bandingkan akselerasi 0 ke 100-nya, Hyundai Creta ini unggul 0,7 detik berkat bodinya yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan Honda HR-V. Untuk itu perbandingan mesin ini, Honda HR-V mendapatkan 2 poin dan Creta hanya mendapatkan 1 poin. Nah, tapi kalau bahas mesin itu jangan cuma bahas tenaga, melainkan kita lihat juga konsumsi bahan bakarnya. Nah, berdasarkan hasil riset kami juga, transmisi iCVT atau CVT-nya Hyundai ini juga memang bukan sekedar gimmick atau ganti nama aja, tapi memang ada manfaatnya. Bisa kita lihat dari konsumsi bahan bakar kereta ini yang lagi-lagi unggul dibandingkan Honda HR-V baik pengujian dalam kota ataupun luar kota. Untuk itu, Hyundai Creta mendapatkan 2 poin lagi, di mana HR-V mendapatkan 0 poin. Kalau kita bicara soal harga, Hyundai Creta ini juga memiliki harga yang bisa terbilang menarik. Hyundai Creta Prime 2022 ini kami jual dengan harga 260 jutaan, memberikan keseimbangan antara fitur dengan biaya yang dikeluarkan. TDP-nya cuma 20 jutaan dan cicilan cuma 6 jutaan, membuat Hyundai Creta ini cocok buat kalian yang mencari fitur tanpa harus membebani anggaran. Nah, tambah lagi nih kilometer baru 45.000 yang membuatnya masih dalam kondisi yang optimal untuk penggunaan jangka panjang. Kalau dibandingkan dengan Honda HR-V, harga secondnya di SE tahun 2022, harga HR-V lebih tinggi. Ada di kisaran 290 sampai 300 jutaan tergantung kondisi dan lain-lainnya lagi. Walaupun Honda HR-V juga memiliki beberapa fitur yang mungkin tidak dimiliki di Hyundai Creta ini, tapi menurut kami kombinasi dari secara keseluruhannya membuat value for money yang diberikan oleh Hyundai Creta memang lebih menarik dibandingkan si raja SUV kompak di kelasnya pada masanya. Berdasarkan perbandingan poin dari Creta dan HR-V ini, Creta unggul di 42 poin dan HR-V hanya mendapatkan 36 poin. Overall memang Creta terasa lebih unggul di bidang fitur khususnya, baik itu fitur hiburan ataupun keselamatan, di mana Creta sudah memiliki speaker premium, panoramic sunroof, jumlah airbag yang lebih banyak, serta punya Hyundai Bluelink yang memang bisa menghubungkan kalian ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana itu absen di Honda HR-V. Oleh karena itu, mungkin untuk perbandingan kali ini kami menyimpulkan bahwa memang Creta ini adalah pilihan yang lebih worth it, terutama untuk teman-teman yang memang memfokuskan pada fitur-fitur seperti hiburan ataupun keselamatan dari sebuah mobil. Dan meskipun begitu, bukan berarti HR-V bukanlah pilihan yang menarik, mengingat dari segi eksterior, HR-V memang lebih unggul dibandingkan si Hyundai Creta ini. Dan teman-teman juga jangan lupa, kalau poin-poin perbandingan ini tidak sepenuhnya, yaitu masih ada poin-poin perbandingan lainnya yang mungkin sangat penting untuk dipertimbangkan, seperti sebaran bengkel resmi, model yang urusannya sama selera, dan jangan lupakan juga harga purna jual yang saat ini memang masih lebih unggul Honda HR-V. Nah, teman-teman tentunya punya preferensi dan pertimbangan personalnya masing-masing yang membuat pilihan terbaik buat teman-teman tentunya berbeda, mungkin nggak sesuai dengan kesimpulan kita hari ini. Dan itu dia review singkat dari Hyundai Creta Prime tahun 2022. Bila teman-teman menyukai video ini, tolong di like videonya. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan dan subscribe channel Formula Motor TV agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.